Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan untuk berbicara di hadapan Anda pada pagi hari ini. Hari ini saya sangat senang sekali dapat berbagi pengetahuan tentang suatu topik yang sangat menarik dan penting dalam dunia kedokteran dan kesehatan, yaitu fisiologi otot. Mengapa fisiologi otot begitu menarik? Otot merupakan bagian integral dari tubuh kita yang memainkan peran kunci dalam berbagai aktivitas sehari-hari, mulai dari menggerakkan tubuh kita untuk melakukan aktivitas fisik hingga memastikan fungsi organ-organ internal berjalan dengan baik. Oleh karena itu, memahami bagaimana otot bekerja sangat penting untuk menjaga kesehatan dan kinerja tubuh kita. Nah, apa yang akan kita bahas pada hari ini? Hari ini kita akan menjelajahi dunia fisiologi otot, menggali lebih dalam bagaimana otot berkontraksi dan merelaksasi, kemudian mekanisme yang melibatkan sistem saraf, dan faktor-faktor lain yang memengaruhi fungsi otot. Saya juga akan memberikan materi khusus terkait bidang saya, yaitu kedokteran gigi, yang berupa sistem otot di mulut, serta kita akan melakukan senam mulut bersama. Baiklah, sebelum saya memulai presentasi saya ingin memberitahu dulu nih materi yang saya dapat dari mana aja. Tentunya yang pertama dari Pak Arwan selaku dosen pengampu mata kuliah Fisiologi Otot, dan saya juga memiliki video yang saya dapat dari modul pembelajaran oleh Yayasan Yapindo. Terakhir ada video yang saya ambil dari YouTube, yaitu tentang senam mulut dari Dr. Gigi Franciscus Wihan Pradana, spesialis prostodontia. Baiklah, kita akan melanjutkan ke slide berikutnya. Nah, jantung dan jaringan otot halus adalah otot involunteer, mengontrolnya secara tidak sadar. Otot rangka bekerja di bawah kontrol volunteer atau sadar. Otot rangka terdiri dari bandel serat otot. Serat otot adalah sel silinder panjang yang mengandung beberapa inti di dalamnya. Otot akan berkontraksi atau relaksasi ketika otot-otot itu menerima sinyal dari sistem saraf. Sebuah tautan neuromuskular adalah situs dari pertukaran sinyal. Disinilah ujung sinaptik dari terminal akson terhubung dengan serat otot. Serat otot yang terdiri dari banyak miofibril. Miofibril mengandung unit kontraktil yang disebut sarkomer. Sarkomer berjalan berdekatan satu sama lain di sepanjang miofibril. Setiap sarkomer terdiri dari protein filamen tebal dan tipis sehingga memberikan bentuk pada otot rangka. Otot berkontraksi ketika filamen ini bergeser melewati satu sama lain. Filamen tebal adalah miosin yang melekat di tengah sarkomer disebut dengan hemline. Filamen tipis terdiri dari protein aktin yang melekat ke Z-line di tepi luar dari sarkomer. Karena filamen aktin yang melekat ke Z-line, sarkomer memendek dari kedua sisi saat filamen aktin bergeser sepanjang filamen miosin. Meskipun tindakan antara filamen digambarkan dengan pergeseran, filamen miosin sebenarnya menarik aktin sepanjang miosin. Cross bridge dari filamen miosin melekat pada filamen aktin dan mengarahkan kekuatan pada cross bridge untuk bergerak. Aksi ini dikenal sebagai mekanisme pergeseran filamen dari kontraksi otot. Dalam model ini, sarkomer memperpendek tanpa filamen tebal atau filamen tipis dalam mengubah panjangnya. Kontraksi dimulai dengan ikatan ATP dihidrolisis ke ADP dan fosfat anorganik. Hal ini menyebabkan kepala miosin eksistensi dapat melekat ke situs ikatan dari aktin, membentuk cross bridge. Dan aksi yang disebut power stroke memungkinkan miosin untuk menarik filamen aktin menuju M-line dengan memperpendek sarkomernya. ADP dan fosfat anorganik dilepaskan selama power stroke. Kemudian miosin tetap melekat pada aktin sampai molekul baru mengikat ATP kembali. Miosin bebas berjalan melalui situs lain dan mengikat berkontraksi lebih atau tetap terikat untuk memungkinkan otot berelaksasi. Kontraksi otot dikendalikan oleh aksi dari kalsium. Filamen aktin berhubungan dengan protein regulator yang disebut troponin dan tropomyosin. Ketika otot-otot relaksasi, tropomyosin menghalangi situs ikatan cross bridge pada aktin. Ketika kadar ion kalsium cukup tinggi dan terdapat ATP, ion kalsium mengikat troponin yang menggantikan tropomyosin, mengekspos situs ikatan myosin pada aktin. Hal ini memungkinkan myosin untuk melekat ke situs ikatan aktin membentuk cross bridge.
Ion kalsium disimpan dalam retikulum sarkoplasma dan dilepas dalam respon sinyal dari sistem saraf untuk berkontraksi. Molekul neurotransmitter dilepaskan dari neuron dan mengikat ke reseptor dan mendepolarisasi membran serat otot. Dorongan elektrikal berjalan menuruni tubulus dan membuka penyimpanan kalsium. Ion kalsium mengalir ke miofibril di mana ion kalsium memicu kontraksi otot. Aktin dan miosin bergeser bersamaan. Seluruh sarkomer yang lebih pendek sebagai Z-line mendekat ke akhir M-line. Sebagai cermin sarkomer dalam kontraksi miofibril, seluruh serat otot akan memendek. Ketika serat otot kontraksi bersamaan, otot dapat menghasilkan kekuatan yang cukup untuk menggerakkan tubuh. Nah, selanjutnya akan kita bahas tentang otot-otot yang ada di mulut. Selanjutnya, maaf. Nah, otot-otot mulut. Yang pertama ada otot-otot yang terlibat dalam pengunyahan, yaitu atau mengunyah. Otot pengunyahan atau mengunyah menggerakkan mandibularis tentu saja adalah tulang rahang bawah. Mereka termasuk 4 pasang otot kanan dan kiri, yaitu yang pertama ada musculus masseter, ada musculus temporalis, kemudian ada musculus pterygoideus medialis dan musculus pterygoideus lateralis. Otot-otot ini memiliki kontrol utama atas pergerakan mandibularis. Masing-masing otot ini memiliki satu ujung yang diidentifikasi sebagai asalnya dan ujung lainnya diidentifikasi sebagai penyisipannya. Nah, yang pertama adalah musculus masseter. Adalah otot pengunyahan yang paling dangkal, besar, dan kuat. Bentuknya 4 sisi. Asalnya, masseter muncul dari permukaan inferior dan medial arcus zygomaticus yang terdiri dari osteozygomaticus, processus zygomaticus maxillaris, dan processus temporal osteozygomaticus. Dari sini ia meluas ke inferior dan posterior menuju insersinya. Nah, ini mengangkat mandibularis menutup mulut dan menerapkan kekuatan besar dalam menghancurkan makanan. Kemudian selanjutnya adalah musculus temporalis, adalah otot berbentuk kipas, besar tetapi rata dengan serat anterior vertikal dan tengah serat posterior yang lebih horizontal. Tindakan yang serabut vertikal anterior ini dan tengah berkontraksi untuk mengangkat mandibularis, menutup rahang terutama bila kekuatan besar tidak diperlukan. Dan serabut horizontal posterior menarik mandibula ke posterior. Selanjutnya ada pterygoideus medialis. Pterygoideus medialis terletak di permukaan medial ramus. Nah, ini fungsinya untuk mengangkat mandibularis, menutup rahang seperti masseter dan serat anterior yang di tengah, yaitu musculus temporalis. Meskipun tidak besar ataupun kuat, ia bekerja sama dengan musculus masseter yang lebih besar dalam membantu menerapkan kekuatan besar saat menutup gigi bersama-sama. Kemudian yang terakhir ada musculus pterygoideus lateralis. Tidak seperti 3 pasang otot lainnya di mana sebagian besar serat berorientasi vertikal. Sebagian besar seratnya sejajar dengan horizontal. Nah, tindakan dari otot ini yaitu ketika kedua pterygoideus lateralis berkontraksi secara bersamaan, tindakannya adalah untuk menonjolkan mandibularis dan untuk menekan mandibularis. Kemudian ada juga otot-otot lain yang memengaruhi gerakan mandibularis. Otot-otot lain yang disebutkan yaitu kelompok musculus supraoidum dan infraoidus. Kelompok musculus supraoidum memanjang secara superior dari osteoidum ke mandibularis, sedangkan kelompok musculus infraoidum memanjang dari depan osteoidum ke clavikula atau tulang selangkah dan sternum. Nah, di sini yang pertama ada musculus supraoidus. Musculus supraoidium adalah 4 otot yang terletak antara mandibularis dengan osteoidium. Pertama ada musculus gastricum, musculus mylohyoideus, musculus genioideus, musculus styloideus. Semua musculus supraoidid berkontribusi besar pada dasar mulut, tetapi lempeng otot sebenarnya yang menjembatani antara kedua rami mandibularis dibentuk oleh musculus mylohyoideum. Selanjutnya yaitu musculus infraoideus. Musculus infraoideum adalah sekelompok 4 besar otot
yang di bawah hyoidium yang menempel pada sternum, laring, dan scapula, yaitu musculus omohyoideus, musculus sternoid, musculus theroidium, musculus sternohyoideus. Nah, di sini gambar-gambarnya, musculus omohyoideus terletak di bagian sini, kemudian musculus sternoid ada di tiroid di sini, musculus theroidium juga sama terletak di bawah musculus sternoid, kemudian musculus sternohyoideus terletak di bagian tengah sini. Kemudian selanjutnya yaitu faktor lain yang mempengaruhi posisi atau pergerakan gigi. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi posisi dan pergerakan gigi relatif termasuk ligamen, fasia, dan sampai batas tertentu otot-otot ekspresi fasialis. Ligamentum termasuk ligamentum kapsul, temporomandibularis, stellomandibularis, kemudian ada stemomandibularis, memberikan beberapa batasan untuk gerakan protrusif, lateral, dan pembukaan mandibularis. Beberapa otot ekspresi fasialis terutama di bagian bibir dan pipi dan otot lidah diduga mempengaruhi perkembangan, posisi, dan bentuk lengkung gigi. Otot-otot ekspresi fasialis termasuk sebagai berikut. Yang pertama ada orbicularis oris, terletak di bagian dalam bibir di sekitar pembukaan mulut dan bertindak untuk menutup atau mengerucutkan bibir seperti sekitar sedotan ataupun sekitar pelontar air liur di dalam gigi. Kemudian ada bucinator, menempel pada bucinator crest di belakang molar ketiga mandibula dan jaringan lunak yang berdekatan membentuk kantong pipi. Saat berkontraksi ia menarik pipi ke dalam untuk menyimpan makanan di permukaan kunyah gigi selama mengunyah. Kelompok oral atas, kemudian ada kelompok oral atas yang termasuk zygomaticus mayor dan minor. Kemudian ada levator labii superioris dan levator anguli oris. Semua kontribusi untuk mengangkat bibir atas dan atau sudut seperti saat tersenyum. Risorius menarik menyebar sudut mulut. Levator labii superioris alaque nasi menyebarkan lubang hidung seperti menghina. Kemudian yang terakhir ada kelompok mulut bawah, yaitu termasuk depressor labii inferioris dan depressor anguli oris. Berkontraksi untuk menurunkan bibir bawah atau sudut seperti pada kerutan. Mentalis terletak di dagu dan mengangkat atau menonjolkan dagu seperti cemberut. Nah, baiklah, kita selanjutnya akan menyimak video dari Dr. Gigi Franciscus Wihan Pradana. Ini tentang temporomandibular disorder. Salam sehat, salam semangat. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Franciscus Wihan Pradana, spesialis prostodontia dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito, Yogyakarta. Pada kali ini, saya akan mengetengahkan mengenai temporomandibular disorder. Temporomandibular disorder adalah kelainan yang terjadi pada sendi rahang atau sendi temporomandibular. Kelainan atau gangguan pada sendi rahang dapat disebabkan oleh berbagai macam hal. Kelainan dan gangguan tersebut dapat terjadi pada sendi rahang, pada area otot, pada persarapan, dan pada jaringan di sekitar sendi rahang. Dokter gigi spesialis prostodontia ialah salah satu dokter yang memiliki kompetensi untuk melakukan terapi pendekatan invasif non-surgical untuk kasus-kasus penanganan temporomandibular disorder. Gejala pada gangguan sendi rahang dapat berupa sakit kepala, nyeri di bagian otot leher dan kepala, gangguan pada bukaan mulut, sakit pada persendian rahang, keterbatasan membuka mulut, telinga yang berdenging, ataupun bunyi klik pada persendian rahang. Penyebab terjadinya kelainan sendi rahang atau temporomandibular disorder antara lain trauma, kehilangan gigi, bad habit atau kebiasaan buruk, postur yang salah, penyakit sistemik, dan tidak kalah pentingnya ialah faktor psikologis. Terapi pada gangguan sendi rahang atau temporomandibular disorder antara lain dapat berupa pembuatan TND devices, pembuatan protesa gigi yang bersifat korektif maupun rehabilitatif, terapi sinar baik sinar infrared maupun terapi sinar laser, terapi medikasi, injeksi intraartikular maupun injeksi intramuskular, fisioterapi, kemudian perawatan bersama dengan dokter neurologis, psikiatris, maupun dokter spesialis lainnya yang berkaitan, dan juga terapi arthrocentesis atau yang sering dikenal sebagai cuci rahang.
Gerakan senam rahang atau TMD exercises antara lain. Yang pertama, gerakan mengangkat lidah ke belakang atas, menyentuh langit-langit, kemudian ditahan kurang lebih selama 6 detik, dilakukan repetisi kurang lebih 6 kali, sambil mengatur napas dan postur tubuh yang baik. Gerakan yang kedua ialah dengan gerakan mengangkat lidah ke belakang atas, menyentuh langit-langit, disertai gerakan perlahan sliding maju hingga menyentuh bagian belakang gigi seri rahang atas, disertai bukaan mulut. Gerakan yang ketiga ialah gerakan menekan ringan area depan lubang telinga, disertai gerakan buka tutup mulut perlahan. Gerakan ini dapat dilakukan repetisi 6 kali. Gerakan yang keempat ialah gerakan menempel dan menahan dagu dengan ibu jari kanan dan kiri, disertai gerakan bukaan mulut. Perlahan ibu jari menahan bukaan mulut tersebut. Gerakan yang kelima ialah gerakan memegang area sekitar lateral atau samping dagu dengan ibu jari dan jari telunjuk kanan dan kiri, disertai gerakan tutup mulut, disertai tahanan oleh ibu jari dan jari telunjuk. Gerakan dilakukan secara perlahan. Gerakan yang keenam ialah gerakan memundurkan atau menundukkan kepala ke arah leher, disertai dengan posisi tangan meregang ke arah belakang, dengan kedua telapak tangan bertangkup jari jemari. Gerakan yang ketujuh ialah gerakan kepala ke atas dengan posisi tangan ke arah bawah belakang, dengan kedua telapak tangan bertangkup jari jemari disertai membusungkan dada. Gerakan yang kedelapan ialah gerakan menggerakkan kepala, rebah kiri dan rebah kanan, serta toleh kiri dan toleh kanan dengan posisi rongga mulut bukaan rileks. Gerakan kesembilan ialah gerakan meletakkan jari telunjuk antara gigi rahang atas dan bawah, disertai sedikit ruang yang memungkinkan gerakan ke samping sendi rahang atau lateral sendi rahang dan anteroposterior atau maju mundur sendi rahang. Demikian senam rahang atau TMD exercises yang kita adakan tadi merupakan bentuk upaya pencegahan timbulnya kelainan temporomandibular disorder ataupun terapi ringan pada kasus TMD yang ringan. Nah, itulah tadi paparan materi dari saya serta melakukan praktek senam mulut. Itu saja mungkin dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan kata ataupun kelebihan kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.